Alex Marquez menyebut sang kakak, Marc Marquez, begitu depresi setelah mengetahui tidak diperkenankan balapan di MotoGP Argentina. Alex menyebut Marc tak bisa menyembunyikan kesedihan di tengah kondisi yang membaik usai mengalami gegar otak dan diplopia. Sayangnya, kakak saya Marc tidak bisa ikut start di MotoGP Argentina. Ketika dia tahu dia tidak bisa balapan, dia sangat depresi, tutur Alex. Tetapi dia sudah ada perkembangan bagus sekarang dan merasa sudah jauh lebih baik. Saya pikir dia akan segera lebih senang dan kembali ke arena balap, sambungnya. Sejak pertengahan pekan ini tim Repsol Honda telah mengumumkan Marquez akan absen pada balapan MotoGP Argentina dan tempatnya digantikan Stefan Bradl. Kondisi Marquez menjadi pertanyaan semenjak mengalami kecelakaan pada pemanasan MotoGP Mandalika. Setelah dipastikan absen di MotoGP Argentina, belum diketahui di seri mana Marquez akan kembali ikut balapan. Beberapa pihak sudah memprediksi, baik dokter hingga CEO Dorna Carmelo Ezpeleta, bahwa absen Marquez bakal panjang. Sementara itu, Alex Espargaro merebut pole position MotoGP Argentina setelah tak terbendung di kualifikasi di sirkuit Termas de Rio Hondo, Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022. Alex Espargaro membuat sejarah untuk Aprilia di MotoGP. Menjadi yang tercepat pada kualifikasi kedua, Q2, di MotoGP Argentina, pembalap veteran asal Spanyol tersebut memberikan pole position pertama untuk Aprilia Racing. Seperti diketahui, selama di era MotoGP, Aprilia turun dalam dua periode. Pertama pada tahun 2000 sampai tahun 2004 dengan mengandalkan Aprilia mengandalkan RS Cup, lalu berlanjut sejak 2015 sampai sekarang dengan memakai Aprilia RSGP. Bagi Alex Espargaro, ini juga menjadi pole position ketiga sepanjang berkarir di MotoGP, atau yang pertama sejak GP Catalunya 2015, saat masih membela tim pabrikan Suzuki. Pada Q2 MotoGP Argentina, Alex Espargaro mencatat waktu lapnya dengan 1 menit 37,688 detik. Dengan waktu tersebut, ia berhasil memaksa Jorge Martin, Pramac Racing, dan Luca Marini, Muni VR46 Racing, masing-masing untuk start dari grid kedua dan ketiga. Kredit khusus layak diberikan buat Luca Marini. Ini bukan hanya menjadi Q2 pertamanya tahun ini tetapi juga start dari front row pertama sejak Misano tahun lalu. Start baris kedua MotoGP Argentina akan diisi masing-masing oleh Pol Espargaro, Repsol Honda, Maverick Vinales, Aprilia Racing, dan juara dunia Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Duet Suzuki X-Star, Alex Rins dan juara dunia MotoGP 2020 Joan Mir, masing-masing akan start dari grid ke-7 dan ke-8. Mereka akan berdampingan dengan Johan Zarco, Pramac Racing. Takaaki Nakagami, LCR Honda Idemitsu, menggenapi posisi 10 besar hasil kualifikasi kedua. Q2 juga sempat diwarnai insiden kecelakaan yang menimpa Jack Miller, Ducati Lenovo, di tikungan 1. Pada awal sesi kualifikasi, kejutan terjadi di Q1 saat sejumlah nama top tidak mampu lolos ke Q2 untuk bersaing memperebutkan pole position. Pol Espargaro dan Takaaki Nakagami akhirnya menjadi dua pembalap tercepat di Q1 sehingga berhak melaju ke Q2. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, sempat memimpin. Namun, pada akhir sesi Q1, runner-up MotoGP 2021 lalu itu tidak mampu lolos ke Q2 karena hanya menempati P4. Alhasil, ia akan start dari grid ke-14 pada lomba MotoGP Argentina 2022 pada Minggu, tanggal 3 April tahun 2022, Senin dini hari WIB. Selain Bagnaia, pemimpin klasemen sementara MotoGP Enea Bastianini, Gresini Racing, juga dipastikan harus bekerja keras pada lomba nanti karena hanya akan start dari grid ke-13. Nasib serupa juga dialami runner-up MotoGP 2020 Franco Morbidelli, Monster Energy Yamaha, serta pemenang GP Indonesia Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, yang masing-masing hanya akan start dari grid ke-15 dan ke-16. Marco Bezzecchi, Muni VR46 Racing, menjadi rookie dengan posisi start terbaik setelah memastikan bakal start dari posisi ke-17.